warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dari dan saya sendiri Dimas Alfi Widana. Kami ingin melakukan penelitian tentang Masjid Jami Al-Ismailiyah yang didirikan pada tahun 1880 yang berada di Desa Serdang Bedagai, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Kami di sini dari Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pak. Alhamdulillah. Kami ingin melakukan wawancara tentang sejarah Masjid Jami Al-Ismailiyah, Pak. Ya. Nah, sebelumnya Pak, izin ya Pak, Izin. untuk menanyakan nama Bapak. Tengku Abdul Azim alias Tengku Konteng. Ini abang manggil ni aja Tengku Konteng. Nama Tengku Abdul Azim. Lahir di Firdaus. Apakah Bapak keturunan langsung dari pendiri masjid, Pak? Ya. Apakah Bapak keturunan langsung dari pendiri masjid? Atuk saya cucu dari Ismail Sulung Lod lah. Atuk saya lah dibawa pindah ke Bedagai ini. Karena atuk saya ayahnya nenek meninggal yatim piatu atuk ini. Atuk saya diambil Sulung Lod dibesarkan ke Bedagai. Adik bernama Tengku Darul dibesarkan oleh Sultan Mahmud di Medan. Dua saudara dia itu lah. Kapan Pak masjid ini didirikan, Pak? Itu ada saya tulis itu tahun 1800 berapa itu? Ada kan? 1880 ya. Iya. Saya yang membuat sanah itu. Kalau boleh tahu Pak, apa alasan utama dari pendirian Masjid Jami, Pak? Gimana? Apa alasan utama dari pendirian Masjid Jami? Karena otomatis Raja Delhi ini semua adalah beragama Islam. Jadi di mana dia ada istananya, ada masjidnya. Sultan Utsman ada masjid di Labuan. Sultan Mahmud Rashid istana Mesir Raya. Kerjasama dengan Belanda dulu kan istana Labuan di Kampung Alai, istana orang. Oleh Belanda kerjasama Sultan Mahmud dibangunlah itu Sultan Mahmud Rashid. Jadi ada foto saya sudah saya simpan di tadi mata Mesir Raya, di tengah ada istana, tengah ada tanah itu tanah milik Panglima apa namanya Datuk Kesawan, namanya Datuk Amtalela, itulah punya Poltak. Kesawan itu tanah dia, istana itu tanah dia lah, itu tanah Datuk Kesawan lah. Sebelum ada sultan, sebelum ada raja diangkat Datuk. Datuk siapa? Keturunan Oka. Oka ini siapa? Oka ini orang kaya, bukan kaya materi, kaya budi, kaya ilmu, diangkat ya Datuk. Datuk Bohorok, Datuk Mabar, Datuk ini, Datuk Kesawan kan gitu. Oleh Datuk lah anak dia diangkatlah raja pertama setelah Datuk Bandar Panglima Ganda Wahid mengangkat, diangkatlah penggantinya Tuan Kuali Hajat. Itulah Sultan di pertama. Karena Tuan Kuali Hajat mengundurkan diri, angkatnya adik nomor 3 Amaluddin, bergelar Sultan Amaluddin Pangandaran. Jadi raja dulu tidak minta diangkat, memang diangkat. Datuk pun tidak dulu yang memang diangkat, dia keturunan Oka. Oka itu orang kaya budi, banyak ilmu. Itulah dia. Nah, jadi oleh Sultan Utsman meminang Tengku Raja Siti adik Sultan Husain Sultan Balai, dia minta antaranya bila lahir anak laki-laki jadikan raja di Delhi. Utsman menolak karena sudah mencalonkan Tengku Mahmud, masih itu bergelar Tengku Besar. Kebijaksanaan Panglima Delhi Bandar Ahmad tadi, udah tuanku lahir anak Tengku Raja Siti jadikan raja di Bedagai. Jadi betul Raja Siti hamil. Ini singkat cerita, berlayarlah Yayasan mau melahirkan anak yang tadi, di laut lahirlah anaknya. Bergelar ditabalkan nama Tengku Ismail Sulung Laut karena lahir di laut. Jadi setelah dewasa dia janji tadi sama Sultan Utsman tadi, Sultan Amaluddin tadi, yang kalah jadi raja pertama di Bedagai ini. Masih istana di Buantan sana. Sekarang namanya Buantan. Dulu nama itu Kampung Buatan. Titi pun nggak ada titi dulu, masih dikorek Sulung Laut, bikin sungai untuk pengairan barang. Sungai itu ke Bamban sana bergelar bernama lah itu Sungai Bamban. Titi itu titi buatan. Masuk Belanda memohon kepada Raja Bedagai, dia mau membantu Bedagai membuat rel kereta api Rampah tadi. Izin Tengku Ismail lah ada rel kereta api Rampah.
Jadi jembatan Belanda masuk, dibuatlah jembatan tadi. Itulah nama orang bilangnya Titi Gerota. Sampai ke Kuala Titi macam itulah. Jadi Belanda masuk ada jembatan. Cuman akhir-akhir revolusi orang menghina Raja Tengku dianggapnya kaki tangan Belanda. Ini saya sayang. Saya bukannya dokumen. Yang menghalalkan darah Raja saya disimpan. Dulu masih saya kasih satu. Sekarang berpikir saya. Kalau terlibat nanti ada orang ini kan sakit hati dia. Maka tak saya kasih lagi. Nah, jadi terjadi revolusi. 63 alim ulama. 3 lah ulama itu semua. Masuk salah satu Tuan Syekh San Maksum. Itu ada Medan Kota Maksum namanya kan. 2 lagi lupa saya tentu. Nah, jadi kok PKI sudah letak buruan. Ini ulama yang bertuan. Nah, begitulah kejadian. Nah, itulah sejarah pedagang berdiri. Jadi istana yang kedua ini terbakar, istana Kampung Batak tadi oleh anak itu bernama Tunku Rahmat Wajan itu dibuang nunnya lah ini oleh anaknya. Inilah istana. Ini pencekcok sekarang masyarakat lagi pula. Jadi malas saya ribut-ribut dapat pun istana bukan hak saya, cuma keluarga kan itu. Jadi awak ngerti juga hadis tak banyak sih, tahu juga belajar ilmu kan. 40 kiri 40 kanan belakang jangan kabar masalah dengan jidanmu. Itu hadis Nabi, sahih. Karena itulah menentukan hidup mati. Jadi menambah pengalamannya. Jadi sebelah rumah saya yang jadi masalah, saya diam aja. Awak pun sudah umur dah hampir 80 kan. Nah ini lelah. Gitulah cerita sejarah. Jelas kan mesinnya dibangunnya. Nah. Kalau boleh tahu Pak, untuk lokasi istana itu di mana ya Pak? Inilah yang terbakar di Banten. Muka Puskesmas dah. Nanti nampak kalian puing-puingnya ada situ kan belakang dah. Kampung Banten lewat Titi di dalam sana ada lagi bekas puing-puingnya itu batu-batu. Di sebelah kiri itu Pak ya. Dari sini ke Rampak belakangan lah. Belakangan. Ada tembok tangga nak naik belakang ada lagi belakang bukan rumah. Tak bisa dihancurin nggak kuat dia. Berupa itu nggak bisa dipecahkan batu. Kuatnya bisa jamin ya. Berapa tahun saya umur masjid di Peneng Jalan Acebon ada gini juga. Emak orang tuh adik beradik sama yang punya masjid. Nanti Pak, kami boleh nggak Pak izin untuk mengunjungi lokasi tersebut Pak? Kemana? Izin untuk mengunjungi lokasi tersebut. Ya boleh saja orang nggak masyarakat menggarap juga karena menggarap aja. Jadi awak ngerti juga hadis Nabi tadi. Jangan kamu ambil tanah jiram sejengkal pun. Katanya hadis kan dibenamkan ke kerak neraka. Kerak neraka 100 tahun di akhirat. Itu lagi kerja orang sana. Kalau untuk renovasi ya Pak, itu dari tahun berapa ya? Tahun sekitar 90 tahun berapa ya? 96 semulai dirombak orang. Belum. 96 diamanahkan Nazir Tengku Azhari. Diangkat mohon kepada masyarakat dibentuk satu badan namanya BPM. Badan Penyantun Masjid. Iya kan mengelola. Diangkatlah imam tetapnya imam rawatib. Diambillah seorang nelayan namanya Pak Daud. Ditabalkelah dia menjadi ustaz dan dia imam tetap dulu. Ali Tengku Azhari wazir Nazir. Siapa kalian angkat jadi imam sekolah? Siapa jadi Nazir? Diangkatlah oleh waris dia sebagai wakil Nazir. Diamanahkanlah ini tempat makam Panglima Daud. Dia bukan Panglima Daud. Di belakang Panglima Delhi. Sana makam Batu Siaran yang punya fakultas Sabah. Apa nama fakultas itu? Dari Banyuwangi. Adul fakultas jadi. Pak, kami boleh nggak izin Pak untuk mendapatkan penjelasan dari kuburan-kuburan tersebut Pak? Boleh. Nah, begitu kalau kan. Boleh. Kita boleh ke sana nggak Pak? Iya boleh lah, sama larang. Saya mau dari belakang dengan orang membendungi. Itu loh selain di Pangeran minta mohon kepada masyarakat lah di Bendung, sekarang di Bendung mau bikin makam. Nanti dia naik kalatan, bosan kita nih sekalian. Saja. Tengoklah pintu-pintu dari nggak laku. Saya lah ganti kosnya hancur satu, dua. Ada masyarakat yang ingin ikhlas bangun pula saya sana belakang pribadilah. Jadi ada amal awak. Saya. Ini
Pak, kalau boleh tahu nama yang dimakamkan itu di Ada kuburan nanti, ada 3 orang. ada. Nah, kalau Boleh boleh sih, tahu jelas. namanya siapa-siapa aja Pak? Yang di tengah tuh yang punya masjid adalah negeri Bedage, nama tuh Ismail. Lahir di sulung laut, bergelar sulung laut. Karena dia lahir di laut, bergelar tunggu Ismail sulung laut. Emak ayah dia Sultan Usman lah. Anak Sanan, anak sulung dia, emaknya orang Tanjung ya, anak Sultan Nusinsa, bergelar Tengku Rahmat, wazir yang negeri. Dia wazir yang Delhi. Jadi Bedage dengan tebing Padang Tebing bergelar wazir di negeri Delhi. Jadi buat kantor bupati datang rumah bikin nama, saya tabalkan namanya bikin wilayah Padang Bragai. Karena tebing dengan Bedage wazir negeri Delhi. Ada oknum yang pro dengan Serdang, bikinlah namanya Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman kan Sultan Serdang. Batas Bedage di Sungai Bulu, di Sungai Bulu sana itu perbongonya Serdang punya. Nah, jadi kalah suara dengan tokoh-tokoh belakang. Bertanya aja mau, itulah. Mau belakang, tayo jarang banyak. Boleh Pak. Izin ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini wafatnya dari kapan ya Pak? Apa itu? Wafat yang ini tanggal berapa, yang sana tanggal berapa? Ini sananya sudah berdiri, udah makam dia lah dibangun. Ini belakang pula lagi. Ini hanya banyak ceritanya. Waktu datang Bupati mengawani laman Jijarah, keluar saya tegur Pak Bupati, mohon saya tolonglah kasih dana sedikit biar saya atap semua nih. Karena saya yang membersihkan ini. Kena waktu ke Bedage. Alang jadi kok saya atapkan mati rumput. Ya Pak Tengku nanti saya kirim 200 juta. Singkat jadi datang saya ke belakang Zira, ya betul kan ada dia dari Medan, dari mana Pak? Dari dekat Namorambi, kami dekat pakai kepala dinas PU kepala dinas bagian dia. Dia lah menyuruh rombak ini. Ini dibongkarnya, dibawanya lah, itu sama aja ganti besi ganti. Itu pintu itu pagar besi hilang. Saya bukan ini yang saya maksud, saya merehab semua dia tapi cukup 200 juta, cukup lah Pak. Ini difoto, dibuat monumen papan dia. Dana merehab makam Tengku Sulong 200, saya foto, saya naik Facebook, naikkan kepada keluarga. Nggak jadi naikkannya, nggak jadi pasang buangnya. Jadi gimana? Yang ini bangun lama dicurinya, ini dicuri itu kan. Diganti besi juga, cuman beda atap. Kalau saya atap semua kan teratap juga dia. Iya kan? Maksud apa itu? Nggak ada kerja macam ini ya. Ini baru dibersihkan ini oleh pangeran macam ditimbun di batu bikin pengeran nama, tambah jadi dana untuk makam keluarga. Dan pening zaman sekarang pintu besi stainless steel buat dicurinya, habis pun curinya itu di belakang tempat nyabu semua itu. Parah kali berarti ya Pak. Itulah. Gitu. Ah. Ini makam siapa Pak tadi? Ini Tengku Rahmat, anak sulung dada saya. ini- Maknya orang Tanjung Balai. Tahun berapa Ini ya? lah membangun istana itu. Oh, istana yang tadi dia yang bangun? Iya. Oh. Kalau ini istana di Bontandal yang terbakar tadi. Ini anak tua, Bunggal ini. Kalau yang ini wafatnya itu tahun berapa ya Pak? Ini kan bisa baca kan? Oh, 1905. Ada. Anak sekolah agama nggak sih gitu. Kami dulu sekolah Wasiliam sekolah Haram Namam. Kalau yang begitu namanya ujian gitu.